Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan kasih Tuhan. Mari saja kita semua menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita ada hingga ke hari ini semua karena kemurahan-Nya. Selagi kita masih kuat, mari saja kita semua pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
Tuhan, dan sebentar juga kita akan mengambil perjamuan suci. Mari saja kita semua berdoa, menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami yang telah memberikan Kristus bagi kami untuk mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Berkat yang luar biasa hari ini kami boleh kembali menerima tubuh dan darah Kristus, sehingga kami dapat menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus melalui perjamuan suci. Firman-Mu mengajar kami bahwa setiap kami menerima perjamuan suci menjadi peringatan akan Engkau. Kami juga percaya melalui perjamuan suci ini kami meraih pengampunan dosa, kutuk, penderitaan, sakit, penyakit yang harus kami selesaikan. Sudah diselesaikan Kristus bagi kami. Karena itu jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hidup kami, bereskan ya Tuhan, sehingga kami layak menerima perjamuan suci hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan karena kasih dan anugerah-Mu kami siap menerima perjamuan suci hari ini. Amin, amin, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan harapan-Mu. Dalam tangan
di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci bersama-sama, dan saya harap kita dapat melaksanakannya di dalam keluarga kita masing-masing dengan apa yang ada di tempat kita masing-masing. Dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kepemimpinan BIM, setiap jemaat Tuhan yang sudah dibaptis dipersilakan untuk mengambil bahagian sebagai kesatuan kita memperingati apa yang sudah Yesus lakukan dan pengorbanan Yesus bagi setiap pribadi kita. Saudara, sebelum kita mengambil perjamuan suci ini, mari kita bersama berdiam sejenak dan berdoa kepada Tuhan, menyelidiki hidup kita di hadapan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang sangat berkorban, yang telah memberikan nyawanya, yang telah memberikan tubuhnya menjadi korban bagi setiap kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga kami dapat dibebaskan daripada belenggu dosa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memperingati tentang pengorbanan Tuhan yang telah membebaskan kami. Dan biarlah melalui apa yang kami lakukan bersama, melambangkan kesatuan kami di dalam Engkau untuk terus tetap setia memberitakan tentang karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Nah, saudara-saudari, sedikit penjelasan tentang perjamuan suci dan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ianya merupakan ataupun melambangkan darah dan tubuh Kristus yang telah berkorban untuk setiap kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara, mari kita sama-sama memegang roti yang ada pada kita bersama-sama, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Seterusnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapa, terima kasih karena karya Tuhan yang sungguh luar biasa memberikan kehidupan buat kami melalui pengorbanan Tuhan yang rela memberikan dirinya disiksa sehingga darahmu tertumpah dan engkau berkorban hingga akhir daripada hidupmu di dalam dunia. Tetapi kami hidup berkemenangan karena engkau telah bangkit daripada kematian dan telah memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui apa yang kami lakukan akan terus memperbaharui komitmen kami memberitakan tentang kasih Tuhan kepada seluruh dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini karena kita masih memiliki kesempatan melalui anugerah Tuhan untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada hari ini bersama keluarga kita di tempat masing-masing, harapan saya adalah supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudari, pada hari ini saya akan membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang yang mempunyai pohon ara yang bertumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang kami telah bacakan sebentar tadi, yang akan menguatkan dan mendorong kami menjadi tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Bapa di surga, kami akan terus belajar daripada penguraian firman Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya melalui kebenaran-Mu ini akan terus menguatkan kami, menjadikan kami orang-orang percaya yang senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini ialah kesempatan untuk berbuah. Kesempatan untuk berbuah. Saudara, kesempatan adalah merupakan suatu peluang ataupun kata yang bersinonim dengan kata peluang. Maksudnya masih ada waktu, masih ada masa. Dan berbuah ini adalah
menghasilkan ataupun menghasilkan buah, mengeluarkan buah. Jadi maknanya kesempatan untuk berbuah adalah peluang yang masih ada untuk kita menghasilkan buah dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempatan dengan ketegaran orang yang tidak mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Oleh sebab yang demikian, kalau kita perhatikan konteks sebelum ayat ini, sebelum ayat 6 hingga ayat ke-9, Yesus menjelaskan kepada mereka tentang dosa dan akibatnya kepada orang-orang yang tidak bertobat daripada dosa mereka. Nah, oleh sebab yang demikian, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan perhatikan 3 perkara yang terkandung di dalam perumpamaan Yesus. Saudara, perkara yang pertama adalah pemilik kebun. Oke. Yesus menggunakan kata pemilik kebun ini ataupun seorang yang memiliki kebun anggur. Di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 mengatakan, lalu Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah dari pohon ara itu dan aku tidak menemukannya. Bangunlah pohon itu, dan untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Saudara, perhatikan dengan baik. Yesus menggunakan perumpamaan ini. Seorang yang memiliki kebun, seorang pemilik kebun itu sendiri memiliki satu pohon ara yang berada di tengah-tengah dan berada di kebun anggurnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia datang ke kebun tersebut dan ingin mencari buah daripada pohon ara itu. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika dia mencari, dia tidak menemukannya. Dan sudah 3 tahun dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun dia datang mencari tetapi masih tidak menemukannya. Dan akhir daripada keputusannya katakan, karena sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah, ada baiknya kalau ia ditebang. Artinya pohon ara itu akan dimusnahkan, dihancurkan, supaya jangan dia hidup percuma-cuma dan tidak menghasilkan sesuatu. Saudara, saya yakin percaya setiap orang yang menanam sesuatu, yang mengusahakan sesuatu, dia merindukan hasil yang baik. Dia merindukan supaya menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau tidak berbuah, apa gunanya pohon itu terus bertahan? Dan inilah perumpamaan yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang mendengarnya ketika itu tentang pohon ara ini. Apa gunanya pohon ara itu hidup percuma-cuma, tidak menghasilkan buah dan tetap bertahan di sana? Karena menurut beberapa artikel yang saya baca, pohon ara ini tidaklah mengambil masa yang lama untuk berbuah. Sebelum mencapai 3 tahun pun, kalau dia adalah pohon ara yang subur, maka dia akan menghasilkan buah. Tetapi dia tidak berbuah. Lalu perkara yang kedua, yaitu tentang pohon ara ini sendiri. Pertama, Yesus memberikan cerita kepada mereka tentang pemilik kebun itu. Lalu yang kedua adalah pohon ara itu sendiri. Saudara, kita perhatikan, pohon ara ini sudah lama berada di kebun anggur tersebut. Dia sudah mencapai 3 tahun. Bahkan setiap kali pemilik kebun itu datang kepadanya mencari hasilnya, tetap saja dia tidak menghasilkan buah. Di dalam jangka masa yang sudah cukup lama, pemilik kebun itu mengatakan, sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup percuma.
Saudara perhatikan dengan baik. Mengapa pohon ara ini tidak berbuah? Mengapa dia tidak mendatangkan sesuatu yang dapat membanggakan? Mengapa dia tidak dapat mencapai tujuan daripada pemilik kebun tersebut untuk melihat hasil daripada pohon ara ini? Nah, ada maksud di sebalik kenapa Yesus menceritakan hal tersebut kepada pendengarnya. Nanti di aplikasi kita akan lihat apa yang sedang terjadi. Lalu perkara yang ketiga adalah pengurus kebun itu sendiri. Ketika di dalam ayat 8 dan 9, setelah pemilik kebun anggur itu untuk memutuskan supaya pohon ara itu ditebang, apa yang dikatakan oleh pengurus kebun itu? Jawabnya dalam ayat 8 dan 9, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudari, di sini kita melihat apa yang dijelaskan oleh Yesus kepada pendengarnya tentang pengurus kebun anggur ini, tentang pekerja yang menguruskan kebun itu. Dia masih ingin berusaha untuk menjaga, untuk merawat pohon ara itu, memberikan kesempatan kepadanya. Walaupun pemilik kebun itu mengatakan tebang saja, tetapi dia masih bersabar dan dia masih memberikan peluang dan kesempatan. Dia katakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, memberi baja kepadanya. Dengan kata lain, saya akan merawat, saya akan menjaga sebaik mungkin sehingga dia dapat menghasilkan buah. Mungkin katanya, kalau sudah habis tahun ini, tahun depan kemungkinan dia akan berbuah. Tetapi kalau tidak, tebanglah. Setelah dia mengusahakan, setelah dia berusaha, seandainya masih tidak berbuah, tebang saja. Nah, saudara, banyak tafsiran yang mengatakan bahwa cerita ataupun perumpamaan ini digunakan oleh Yesus menggambarkan kehidupan orang-orang Yahudi ketika itu yang sudah sekian lama mengenal Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, namun tidak percaya dan tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup mereka. Mereka masih memiliki hidup yang sama. Nah, saudara, masih ada pengurus kebun yang tetap berusaha mati-matian supaya pohon ara itu dapat berbuah dan subur. Saudara, di sini melalui perumpamaan ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang digambarkan sebagai pemilik kebun itu, dan dia mendapati umatnya, orang-orang yang di sekelilingnya sudah dalam jangka masa yang lama tetapi tidak menghasilkan buah. Tetapi kita masih bersyukur pada hari ini karena masih ada pemilik ataupun pengurus kebun itu yang masih berusaha mencangkul sekeliling kita, memberi pupuk, dan masih berharap bahwa ianya akan berbuah dan berusaha mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan buah. Saudara-saudari, apa yang sedang terjadi di dalam keadaan kita pada hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlepas pandang dan Tuhan tidak gagal di dalam rencananya. Tetapi justru melalui anugerah kesempatan demi kesempatan yang Dia berikan dalam hidupmu, Dia mau agar engkau berbuah, Dia mau agar engkau menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan di luar, dengan pekerjaan kita, sehingga keluarga kita terabai, sehingga iman kita terabai, dan sehingga kita tidak memelihara hidup kita bersama Tuhan karena kesibukan dunia. Dan hari ini Tuhan mau di dalam hidupmu memberikan kesempatan yang terindah supaya engkau menjadi orang-orang percaya yang berhasil dan berbuah di dalam Dia. Saudara, kehidupan kita sebagai manusia hari ini sangat rusak.
Dan Roma juga mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan itu kita tidak dapat memperbaiki diri dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan Yesus yang akan mencangkul, yang akan memberikan baja dalam hidup kita. Nah, saudara, disinilah pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang mana akan senantiasa menjaga hidup kita sehingga kita senantiasa hidup di dalam rencana Allah dan berbuat di dalam Dia. Saudara, Tuhan Yesus telah datang menyelamatkan umat manusia. Itu sudah kita tahu secara umumnya. Tetapi di dalam prosesnya, terkadang ada beberapa perkara yang sukar diubah dalam hidup kita, yang menjadikan kita tidak dapat berbuah, yang menjadikan kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan perkara itulah yang perlu dicangkul, perlu dipotong. Terkadang ianya bukanlah sesuatu perkara yang senang, bukanlah sesuatu perkara yang dapat menyenangkan kita. Sangat sulit dan sakit untuk berbuah, untuk mengubah hidup kita. Tetapi Tuhan mau kesempatan yang ada supaya kita jangan menjadi pohon ara yang sudah 3 tahun tetapi tidak menghasilkan buah. Supaya kita menjadi orang percaya, menghasilkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, firman Tuhan juga di dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Rahasia untuk berbuah di dalam Kristus adalah tinggal di dalam Dia, di dalam kebenaran firman-Nya, kehendaknya setiap hari. Oleh sebab demikian, baja-baja yang kita perlu untuk kehidupan kekristenan kita yang berbuah adalah melalui firman Tuhan setiap hari. Adalah memerlukan disiplin diri kita untuk taat berjalan di dalam rencana Tuhan. Hanya dengan cara demikian kita akan menjadi pohon ara yang menghasilkan buah. Nah, Kristus sentiasa memberikan kesempatan untuk kita sehingga kita juga dapat bertobat dan berbuah. Oleh sebab demikian, saudara, pergunakan kesempatan hari ini dengan perkembangan dunia hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi yang jelas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya hari ini adalah kesempatan daripadanya untuk berbuah di dalam. Saudara, bersama keluargamu di tempat masing-masing, banggakan pemilik kebun anggur ataupun pemilik kebun itu dengan hidupmu yang berkenan kepadanya, sehingga ketika ia datang mencari buahnya, dia akan menemukan kita. Oleh sebab demikian, relakanlah dirimu terus bertumbuh subur di dalam Dia melalui kesetiaan mentaati firman dan hidup doa yang tertib, sehingga kita tetap berbuah di setiap musim dan keadaan hidup kita. Kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, saudara, anugerah hidup yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan yang sangat baik untuk berbuah di dalam Dia, yaitu melalui pertobatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Karena pertobatan dan iman yang sejati ialah satu-satunya jalan kita terhindar dari kebinasaan yang kekal. Oleh sebab yang demikian, peliharalah cara hidupmu berlandaskan kebenarannya, sehingga kita menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama persiapkan diri kita bersama keluarga di tempat masing-masing. Sebentar lagi kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, dan kita memberikan apa yang terbaik yang akan kita serahkan untuk membantu pekerjaan Tuhan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga,
Kami sangat bersyukur atas kemudahan dan berkat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu menuntun kami setiap hari, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang senantiasa hidup di dalam anugerah dan berkat kasih Tuhan senantiasa. Bapak, sebentar kami akan mengumpulkan untuk memberi di dalam budi-Mu yang kiranya melalui apa yang kami berikan dapat membantu pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, sehingga orang juga dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat daripada Bapa akan terus melimpah di dalam kehidupan setiap keluarga, setiap kami yang dapat memberi. Demikian juga dengan keluarga yang tidak dapat memberi karena kekurangan mereka, ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan juga akan terus dicurahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada masa mendatang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah bersama beribadah bersama kami dan juga di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat menyelesaikan persekutuan ibadah kami di tempat masing-masing pada hari ini, dan bersyukur juga kepada jemaat Tuhan yang meluangkan waktu bersama-sama untuk menonton dan belajar daripada bahagian firman Tuhan, bahkan menaikkan puji-pujian kami. Doa hamba-Mu supaya Tuhan terus menjaga, memelihara setiap umat Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun setiap kami berada, supaya kami hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, menggunakan kesempatan hidup kami untuk senantiasa berbuah di dalam Engkau dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.